Oke, Kev. Kalau menurut Yap. lo, to be a product manager, Mhm. kayak teman-teman di rumah itu harus kayak kuliah jurusan tertentu nggak sih? Eh, Kalau gue lihat di Mekari lah ya, so far di Mekari sih sebenarnya as a PM tuh interestingnya adalah nggak semua dari teknologi loh. Jadi ada beberapa yang misalkan dari tim aktivasi, spesialis itu juga ada yang jadi PM. Jadi Oke. gimana menurut ya dari PMM gitu? Kira-kira kuliah apa sih yang cocok buat masuk ke PMM gitu? Ada nggak sih spesifik gitu atau general aja? Sebenarnya sama sih, kayak general. Anyone can be a good marketer or product marketing manager sih menurut aku. As long as tadi lo punya creativity, lo understand konten, Kita banyak tim lah, kita hand in hand Iya. sampai done. apalagi in this big company, Mhm. ya gitu. I see, dan pastinya harus bisa berkolaborasi karena di Mekari sendiri ya cukup quite big Bener. untuk sisi organisasinya. Bener. Dan ngomong soal kolaborasi, sebenarnya ini pertama kalinya sih kita Iya. face to face. Jadi Bener. Hai Hai, guys, welcome to Dear Mekari Podcast. Ketemu lagi dengan aku Yahya. Aku product marketing manager di Mekari. dan gue Kevin as a product manager di Mekari. Wah, kali ini kita bakal bahas apa, Kev? Kita bakal bahas seputar profesi kita berdua, which is saya as a PMM dan aku sebagai PM. Mungkin teman-teman di rumah juga have no idea kali ya, atau kayak mungkin juga masih minim literasi kayak product marketing manager dan product manager. Ya, honestly gue juga lumayan baru lah ya dengan istilah PMM gitu. Dan mungkin buat teman-teman mungkin penasaran, kita tuh lebih sering kayak musuhan atau mungkin kita lebih sering berkolaborasi. Nah, kita akan bahas di podcast kali ini. Bener banget. Nah, sebelum kita bahas ngulik-ngulik nih ke bener-bener teori dan konsepnya, boleh nggak kita kasih sedikit clue atau tebak-tebakan kecil biar warming up teman-teman di rumah? Boleh. Nah, kita udah dapet beberapa senjata untuk menjawab ya beberapa tebak-tebakan dulu nih sebelum kita masuk ke konsep. Oke, nah menurut gua as a PM kita perlu punya visi untuk produk kita sendiri dan pastinya kan kita mencoba untuk berempati ke user dan kita tahu dong kayak apa yang harus kita build dan at the end rumusannya itu akan jadi roadmap. Ya, jawaban gue sama. Iya. Next. Jawaban kita sama gak sih? Sama. Nah, kalau kata gue, ya tadi setelah lo build produknya, otomatis kayak lo memerlukan seseorang yang bisa mengkomunikasikan apa yang lo bikin. Yang which is- ngebungkus produknya lah ya, jadi Iya, menarik. supaya menarik. Oke. Oh, kita berbeda ya. Ini agak sengit sekali. Kalau Coba, menurut gua point mungkin of view lo. lebih ke arah kolaborasi kali ya. Jadi kan mungkin di setiap perusahaan juga bisa beda-beda nih. Dan untuk bisa sampai sana kita perlu estafet juga dan kolaborasi sih menurut gua. Gitu. Oke. Kalau menurut lu gimana ya? Oh wow, kalau menurut gue sebenarnya tadi gue agak fokus di pertanyaan mengenai development produk sih gitu. Jadi kayak kolaborasi pada saat pengembangan dan improvement dari produk itu. Jadi which is itu kayak lebih manajerial di part product development. Itu my point of view. Tapi in terms of collaboration itu should be leverage. Jadi menurut aku can be part of the department. Oke, next. Oh, oke. You Kev, kenapa bisa 2? Karena menurut gua sama sih mirip yang tadi ya. Jadi kayak masing-masing dari PM dan PMM tuh punya ideas lah ya. Kayak misalkan hasil riset dari market tuh seperti apa dan kita lebih kayak again sih berkolaborasi lagi untuk menentukannya gitu. Untuk menjalaninya juga sih. Gimana menurut lu ya? Menurut gue tadi tuh pertanyaannya lebih ke kayak kita udah part di luar sih, di mana produk itu udah di develop sih, sehingga kayak research mengenai
optimasi dari apa yang udah kita selesai di A/B test, which is itu di BAU marketing. Atau kalau teman-teman nggak tahu BAU kayak business as usual. Jadi perkampenan dan lain-lain gitu sih. Nah, kita sama ya? Sama. Oke. PMM. Yeay. Gimana menurut Yahya? Well, karena jawaban kita sama, should be kita mikirnya juga sama ya, kira-kira. Menurut gue ideally emang pas produknya udah ready to commercialize, ya kita udah mulai dipasarin dong, which is itu PR dari marketing itu sendiri gitu. Which in this point, product marketing manager should communicate the value of the product to marketing channels. Ya, jadi berhubung sama juga harusnya kita align, tapi menurut gua lebih ke arah SPM kita udah tahu juga nih maksudnya apa yang harus kita develop. Dan ketika kita develop ini kita harus align juga dengan company goals gitu sih. Nah, itu merupakan tanggung jawab PM juga salah satu. PMM. Yay. Bener, kita sama lagi ya. Yo. Oke. Nah, iya sih tadi yang gue bilang itu kayak kita kan udah siapin value messaging dari produk yang udah kalian develop, which is yang memastikan atau bertanggung jawab kayak komunikasinya bener di masing-masing channel marketing, di semua divisi marketing itu, ya product marketing Consistency manager. is the key ya. Ya, Wih, wow kita sama nih, ya, kebetulan. ya wow baru kali ini nih kita beneran sama dua-duanya. Yes sih, menurut gue kayak kita emang perlu harus kolaborasi lah. Kita sih. perlu selalu update sama market trends. Nah, kita kan udah warming up nih. Teman-teman juga udah pada nebak-nebak juga dong bareng kita. Sekarang kita mungkin masuk ke teori nih. Sebenarnya secara ideally apa itu product marketing manager? Nah, jadi di sini ada data menurut Henry Wang. Jadi menurut Henry Wang, ex-Googler, waktu itu dia sebagai PMM juga, Product Marketing Manager. Menurut Henry Wang di sini, Product Manager lebih kayak fokus untuk nge-build produk dan kayak bring ke live gitu. Jadi kayak launching produknya. Dimana untuk product marketing sendiri lebih kayak kita bringing the product ke market dan gimana kayak kita tuh generate as much as demand yang kita bisa. Jadi kayak kita ngebungkus itu jadi new product dan communicate ke market. Di samping itu yang satu garis samanya adalah kita tuh kayak work together, kayak hand in hand. Estafet juga buat make sure kalau dari setiap fasenya misalkan alpha, beta, GA itu bisa jalan secara smooth gitu. Nah, tadi kan lo udah bahas alpha, beta, sama GA ya. Ya. Mungkin kayak itu something yang agak perlu teman-teman understand banget nih. Karena stage-nya kan terbagi jadi 3 itu. Mungkin kita jelasin dulu yang alpha. Nah, alpha itu kan stage pertama antara di kolaborasi product manager dan product marketing manager. Sebenarnya alpha itu ya mulai dari mana proses kita identifikasi product market fit sih. Dimana kalau kita identifikasi product market fit kan otomatis kita validating use case. Terus habis itu kayak kita validating demand. Ada nggak sih demandnya di market? Betul, Terus habis itu kompetitor kita kayak gimana sih di market? Which itu kayak something yang PMM sama PM itu kerja bareng gitu untuk Ya betul, identify itu. untuk identify itu semua ya. Dan setelah itu baru masuk ke proses beta lah ya. Tadi kita sebut beta juga. Nah, beta ini sebenarnya di beberapa perusahaan mungkin bisa beda, tapi biasanya sih kita beta itu kayak kita udah launch, tapi kayak soft launch gitu. Kita treat as produk yang kita masih benar-benar butuh banget feedback dari customer. Dan pastinya dari feedback tersebut kita bisa gunain buat nge-iterate lagi produknya supaya lebih kayak solving the real use case di problem di masyarakat lah gitu. Nah, habis stage beta, otomatis stage GA. GA itu general availability. Di mana stage ini itu mengidentifikasi bahwa produk lo udah ready to be commercialized atau produk lo udah ready buat dipasarin. Nah, disinilah handover dari PMM ke masing-masing semua channel di organisasi, entah itu dari channel marketing, sales dan lain-lain. Di situ udah deh, nanti cycle-nya mulai baru lagi apabila ada feedback, nanti kayak mulai kita nge-iterate lagi, develop gitu lagi dan release lagi. Ya, basically ini proses setelah kita beta release. Nah, mungkin buat temen-temen nih yang kayak lebih pengen tahu soal gimana kita ngelakuin research, terus punya empathy ke user juga, dan pastinya kita megang roadmap lah ya. Kayak misalkan kita udah tahu apa yang kita develop quarterly ataupun yearly gitu, teman-teman bisa consider product manager sebagai salah satu pilihan karya teman-teman.
Dan gimana soal PMM? Nah, sedangkan buat teman-teman yang lebih suka kayak berkomunikasi, kolaborasi sama divisi yang banyak gitu, kayak yang istilahnya di luar, understanding market, terus kayak cek kompetitor, campaign, strategi, komunikasi, atau bahkan mainan sama creativity, itu lebih ke product marketing. Nah, kita kan udah bahas nih, kita udah warming up, kita udah kasih share teori-teori ke teman-teman. Mungkin kayak sekarang kita kayak pelajarin lah. Menurut lo stigma product manager di market tuh kayak gimana? Stigma product manager ya. Nah, salah satunya sih misalkan banyak yang berpikiran bahwa kayak PM itu ngerjain hal-hal yang kayak administratif doang gitu. Dan yang kedua mungkin lebih ke arah, oh PM mungkin nggak paham technical gitu. Nah, mungkin gue bahas dari yang technical dulu kali ya. Nah, sebenarnya kalau technical itu ini again ya depend dengan perusahaannya masing-masing sih. Ada yang specifically kayak nyari PM tuh buat yang PM integration misalkan. Atau mungkin misalkan timnya masih kecil misalkan mobile gitu. Jadi perlu untuk tahu technical secara deep. Tapi sebenarnya kalau menurut gue sendiri technical itu bisa kita pelajarin kayak during kita develop dan kita berusaha buat empathy juga, nggak cuma ke user tapi juga gimana cara kita berempati ke engineer, ke tim kita sendiri gitu. Jadi dari situ kita juga jadi bisa paham kira-kira proses berjalannya di dapur tuh seperti apa gitu. Dan yang tadi soal yang administratif ya. Nah, administratif menurut gue sih ini ya beberapa orang ngejalaninnya kayak administratif, tapi sebenarnya di balik itu tuh masih banyak yang nggak terlihat gitu ya. Contohnya kayak misalkan kita perlu ngelakuin research juga, kita juga perlu talk to the user, dan user itu bisa kita direct ataupun even kita bisa banyak yang tadi ya kita kolaborasi sama internal. Misalkan kita banyak ngobrol juga sama tim sales ataupun tim support kayak gitu. Jadi kita dari situ bisa dapat punya banyak gambaran mengenai apa yang akan kita bikin ini sebenarnya bisa solving the real problem atau enggak cuman yang kayak administratif, mungkin kayak scrum events gitu kali ya. Jadi menurut gue tuh stigma yang banyak di luar sih gitu. Gimana kalau menurut ya stigma dari product marketing manager? Iya, cuman karena memang product marketing manager ini nggak banyak company yang iterating role-nya product marketing manager, jadi kayak mungkin gue akan ngomongnya kayak ideally product marketing manager stigmanya kayak gimana ya. Mungkin kayak banyak banget nih setelah produknya dibikin kayak marketing tuh ngapain sih kayak gitu kan. Tapi kan sebenarnya PR-nya adalah bagaimana produk ini bagaimana value dari produk yang dibikin ini sampai ke customer kan. Which is itu lumayan agak tricky dan itu nggak serta-merta cuman bikin campaign marketing dan sebagainya gitu. Tapi kan kita understanding psikologi orang gitu. Karena marketing ini kan evolving, kayak lo ada digital marketing channelnya, lo kemudian ada content marketing, email marketing dan lain-lain sebagainya. Wah, banyak banget. Nah, makanya kayak gimana value-value produknya itu benar-benar terkomunikasikan di masing-masing channel ini. Otomatis kan kita nggak cuma mainan kayak oh ya gini nih value produknya, tapi kan kita juga mainan kalau produk yang udah di develop tapi di masing-masing channel atau di salah satu channel itu nggak ada demand-nya, gimana dong? Makanya itu yang lumayan agak PR-nya di marketing. That's why kayak marketing juga doing so much, karena setelah produk dibikin PR terbesar adalah bagaimana produk kita bisa terkomunikasi dengan itu. Dan gue juga penasaran sih ya menurut Yahya sendiri as a PMM, perlu tahu nggak sih, tadi kan kita bahas soal technical gitu, perlu tahu nggak sih sampai ke technical kayak produk itu sendiri seperti apa, technicalnya seperti apa, build-nya gitu. Menurut Yahya gimana? Menurut gue perlu sih, Kev. Kenapa tuh? Iyalah, kayak gimana lo bisa menjawab pertanyaan calon klien, atau gimana lo bisa menstrategikan produk lo itu against kompetitor kalau lo nggak paham technical produknya. Tapi apakah PM harus tahu sampai coding gitu deh? Enggak lah. I mean kayak pasti ada beberapa requirement dari produk yang udah ready untuk to be communicated gitu. Kayak contohnya produk ini bisa terintegrasi dengan fitur A, B, C atau enggak. Terus habis itu kayak requirement standar untuk produk ini to be implemented di sebuah company itu harus tahu. Misal contoh kita memasarkan sebuah produk di sebuah retail industri memerlukan kayak integrasi ke sistem internal dia. Otomatis integrasi sistem internal itu berpotensi dong untuk which is itu harus ditaruh di messaging guideline product marketing. Jadi message seperti kayak lebih teknisnya tadi integrasi ya, jadi perlu tahu juga gimana flow datanya itu berjalan, retail itu juga jadinya perlu tahu, tapi
bukan hanya sebatas misalnya coding gitu ya, nggak sedetail itu ya. Iya, menurut aku gitu sih. I see. Security juga pasti kan kayak Iya, kita juga ada kayak compliance. gitu ya, compliance gitu. Menurut aku technicalities-nya sebatas itu sih, nggak perlu yang sampai coding dan I sebagainya. see. Nanti kita malah ngambil kerjaan kalian dong. Nah, so far dari Yahya sendiri lebih kayak misalnya pengen tahu juga nih kayak so far kayak selama ini challenge-nya menurut Yahya itu seperti apa sih, kayak maksudnya pastinya kan menjadi seorang Yahya nih PMM kita harus bisa berpikir kreatif gimana bisa mengkomunikasi produk tersebut ke market lah ya. Challenge-nya apa sih di Yahya yang paling berasa banget itu yang harus dihadapin selama ini? Ini nih, ini pertanyaan yang agak sedikit menantang buat gue, tapi challenge di sisi building creativity kan. Menurut aku the most kayak unpopular opinion di semua praktis itu about to be make sense. Jadi kalau misalnya kayak kita ngerjain apapun kalau kita nggak make sense dengan nilai akhir yang mau kita tuju, itu menurut aku meaningless. Nah, as a marketer, karena lo kerja dengan strategi, apalagi product marketing manager ya, lo kerja dengan strategi, lo kerja dengan komunikasi. Kalau komunikasi lo nggak make sense, meaningless. Kalau komunikasi lo make sense, ada meaningnya, tapi you have to understand apakah orang itu dapat konteksnya. Jadi kayak menurut aku lebih ke permainan psikologi sih. Jadi saat lo understand psikologi dari nilai akhir yang akan lo tuju, lo pasti akan ke force untuk berpikir kreatif kayak gimana sih orang itu dapat value. Let's say misalnya contoh ada seorang pengemis buta gitu ya. Misal kayak they cannot kayak just say kayak I can see please give me money gitu. Tapi kayak lo pasti bilang kayak effort. Ya, lo mainin psikologi orang kayak misalnya kayak lo bisa bilang kayak it's beautiful day but I cannot see it gitu. Misalnya contoh jadi kayak dari gitu. sudut pandang yang berbeda dan kreatif. Iya. Jadi lebih mainan psikologi gitu sih tantangannya. Tapi that's something yang kita bisa improve terus menerus untuk jadi kreatif sih menurut aku. Nah, ya mungkin teman-teman di sini juga pada penasaran kayak becoming as a PMM gitu, kira-kira skill apa aja yang at least harus dikuasain gitu, apalagi di Mekaari ya, tuntutannya mungkin besar. Gimana menurut ini? Oke. Nah, menurut gue as a product marketing manager, lo tuh act as project manager sebenarnya. Cuman project manager di marketing. Jadi kayak lo siapin strategi sampai dengan implementasinya di channel-channel marketing. Sampai mengkomunikasiinnya gitu. Iya. Which is lo butuh skills yang namanya satu creativity. Terus habis itu kalau udah lo kreatif, lo kan juga perlu copywriting dong gitu, karena communication. Iya, lo yang prepare communication plan-nya, which is copywriting perlu. Terus habis itu sih komunikasi dan kolaborasi sih itu sama. Betul, itu is the key sih, apalagi ya kita perlu, maksudnya banyak tim lah, kita hand in hand sampai done. Apalagi in this big company. Ya gitu. I see, dan pastinya harus bisa berkolaborasi karena di Mekaari sendiri ya quite big untuk sisi organisasinya. Dan ngomong-ngomong soal kolaborasi, sebenarnya ini pertama kalinya sih kita face to face. Jadi kita kerja selama ini online ya. Jadi nggak tahu ya seperti apa wujudnya. Fun fact guys, gue baru ketemu Kevin di podcast ini in person. Nah, ini menunjukkan suksesnya kolaborasi, even kerjanya kita remote. Yeah, I think that's the beauty of our position sih, Kev. Kayak we can work from anywhere as long as it's contribute effectively to the company sih menurut aku. Ya masing-masing punya OKR, KPI itu masing-masing lah ya, as long as kita bisa bertanggung jawab dan ya responsible sih menurut gue. Tapi mungkin kayak apa yang kita alamin agak sedikit berbeda di company luar kan. Depend ke peraturannya masing-masing sih, perusahaan itu bisa beda-beda cara kolaborasinya. Nature perusahaan, bener itu sih. Oh iya, nah gue mau nanya nih, kita kan kayak baru pertama kali ketemu nih in person. Terus habis itu kayak kita biasanya kayak ketemu online lah gitu kan, meeting terus lah. Gue mau nanya sih, what's the most memorable project yang lo sama gue kerjain sih? Oke, yang gue ingat ya, kita berkolaborasi di salah satu fitur di Talenta, itu namanya Manpower Planning. Dimana di Manpower Planning ini fiturnya kita lebih kayak, biasanya kan perusahaan punya kayak semacam budget ya, resources, mereka bisa coba untuk alokasiin dulu, misalkan sebelum tahun depannya mulai, mereka siapin dulu lah manpowernya
butuh berapa banyak dan mereka planning di situ. Nah, yang gue ingat ini merupakan salah satu pertama kalinya sih ya kita kolaborasi di fitur ini gitu. Dan ya fiturnya masih baru, kita juga masih bisa tergolong beta dan masih getting as much as feedback as we can gitu. Dan ya di sini benar-benar banyak kita kolaborasi juga lah ya dan ngebungkus manpower planning ini supaya bisa dari awal kita develop terdeliver sampai ke market dengan baik gitu sih. So far sih yang gue rasain so far smooth lah ya. Tadi kita bilang even kita kerja online pun masih bisa berjalan juga gitu sampai releases. That's good. Ya, thank you for saying that. Yes. Oh iya, nah kalau skills buat product manager apa menurut lo? Skills buat product manager menurut gue cukup banyak sih. Yang penting itu menurut gue kita harus bisa buat empathy ke user. Dan empathy ke user pasti kita harus pahamin juga. Misalkan yang kita build ini tuh udah solve masalah mereka atau enggak. Selain itu tadi kita bahas banyak soal kolaborasi. Jadi kayak stakeholder management itu penting banget. Communication skill menurut gue tuh penting banget. Mau dimanapun PM itu berada, kalau secara communication skillnya kurang, gue rasa akan sangat sulit orang bisa memahamin apa yang mau kita develop. Kayak vision produk itu roadmapnya mungkin jadi unclear semua sih gitu. Ini yang tadi seperti bahas juga ya, technical skill. Menurut gue bukan hal yang harus, tapi ini bakal jadi plus point banget buat teman-teman kalau misalkan yang tadi ya berempati nggak cuma ke user tapi ke tim kita sendiri gitu. Jadi kita bisa tahu nih progress dapurnya seperti apa, make sense atau enggak, kompleksitinya sebesar apa untuk kita bisa mendevelop, make sense atau enggak buat kita ngerilis fitur ini gitu. Karena kan pastinya fitur ini kedepannya kita bakal maintain juga gitu sih. So pastinya menurut gue itu hal-hal yang kita perlu dalamin. Yang pastinya ya masih banyak banget sih skill-skill yang kita harus coba improve juga gitu. Ya. Oke, Kev. Kalau menurut lo, to be a product manager, kayak teman-teman di rumah itu harus kayak kuliah jurusan tertentu nggak sih? Kalau gue lihat di Mekari lah ya, so far di Mekari sih sebenarnya as a PM tuh interestingnya adalah nggak semua dari teknologi loh. Jadi ada beberapa yang misalkan dari tim aktivasi, spesialis itu juga ada yang jadi PM. Jadi menurut gue sebenarnya buat jadi seorang PM tuh bisa dari manapun. Yang penting tadi sih ya, kita benar-benar punya goal yang sama, empathy buat pengen solving problem user. Karena kan pasti spesialis udah pasti langsung dengan user ya. Pasti lebih banyak tahu sebenarnya apa-apa aja yang harus di-solve. Selain itu ya pastinya untuk technical skill tadi gue rasa kita bisa belajar during ketika kita bareng dengan tim sih. Kalau kita empathy kita juga bisa mempelajari hal-hal teknikal itu juga sih. Jadi sebenarnya nggak harus sih dari teknologi informasi gitu. Oke. Gimana menurut ya dari PMM gitu? Kira-kira kuliah apa sih yang cocok buat masuk ke PMM gitu? Ada nggak sih spesifik gitu atau general aja? Sebenarnya sama sih kayak general. Anyone can be a good marketer or product marketing manager sih menurut aku. As long as tadi lo punya creativity, lo understand konteks, sama lo bisa mainin psikologi. Karena kan in the end saat lo kerja di company, yang success matrix kita adalah as a marketing adalah gimana kita bisa ngedrive sales kan gitu. Karena kan yang kita lihat kan ya jualan dong, karena marketing nyesuaiin ke company goals juga ya jadinya ya. Jadi gimana lo bisa mainan dengan kreativitas lo, which is jurusan nggak begitu pengaruh sih. Mungkin di beberapa company lain ada yang mengharuskan jurusan harus marketing dan lain-lain. But in practice, menurut aku sejauh ini hal yang bisa kita pelajarin sendiri juga gitu ya. Iya. Mungkin ini agak sedikit menantang pertanyaannya. Jadi kayak confident nggak lo kayak share ke teman-teman challenge SPM selama di Mekari? Selama di Mekari, pertanyaan. Atau selama di Mekari deh, Oke, nah sebenarnya untuk challenge sendiri kan kita ngeliat ya Mekari sendiri memposisikan kita pengen kayak empower business growth dan its people ya. Dan kita pengen jadi kayak sebuah ekosistem ataupun operating system buat solving the real use case di luar sana, di bisnisnya para pelaku usaha juga. Nah, menurut gue goalsnya tuh cukup besar dan pastinya makanya oleh karena itu timnya juga jadi lumayan banyak dan besar juga. Nah, challenge yang paling gue berasa di sini adalah kolaborasi. Gitu. Kolaborasi itu jadi penting banget. Dimana kadang kala ya, misalnya kita lagi di meeting nih ya, misalkan kita lebih banyak masing-masing orang tuh kayak punya persepsi dan goalsnya dia masing-masing gitu. Nah, goal kita adalah sebagai marketing kita mencoba untuk kayak gimana caranya kita coba align ketika meeting ataupun ketika kita debat sehat, itu kita tetap punya satu vision yang sama sih. Yaitu hal yang menurut gue challenge yang saat ini gue rasakan gitu. Untuk alignin the goal kita nggak cuman kayak jalan masing-masing, tapi gimana supaya kita bisa ke jalan yang sama gitu.
ya. Kayak motonya Mekari ya, bareng-bareng. Ya, bareng-bareng, buka jalan dan lain-lain. Kalau Ya. dari lu ya, gue juga penasaran sih. Challenge apa sih yang selama ini lu alamin? Sebenarnya challenge-nya sama sih, Kev. As long as the company grows, itu kan kayak dia banyak banget orangnya. Ya. Kayak dan semua orang pasti punya perspektif sendiri-sendiri terhadap ideal proses yang harus dilakuin di tempat mereka masing-masing. Gimana cara lu convince dengan wording lu dan strategi marketing lu ke setiap produk? Sebenarnya agak challenging, jadi kayak gue nge-propose tipenya. Jadi kayak let's say misalnya kayak guys, kita ada produk baru ini, terus habis itu kayak menurut gue ini di ads bisa disisipin, terus habis itu kayak showing the ideas. Iya, showing the ideas gitu. Terus kayak mungkin dari mereka kayak ada yang kayak nggak cocok deh kak gitu. Soalnya kayak momentumnya nggak pas atau kayak ininya lagi nggak ada resource kak kayak gitu. Nah biasanya itu yang lumayan agak dealing sih, agak dealing sih. Jadi kayak misalnya kayak misalnya dari masing-masing division kayak merasa kayak kurang cocok gitu. Terus habis itu kayak mungkin aku lebih ke iterating cara aku ngebrief kayak gitu. Jadi kayak lebih ke deal gitu loh. Karena tadi semakin banyak timnya, kolaborasinya juga semakin kompleks sih requirement kolaborasinya. Di luar dari nature masing-masing orang, which di semua company pasti akan sama sih. Kita bakal ketemu banyak banget nature orang. Mungkin agak beda kalau misalnya perusahaannya masih kecil, masih mencoba untuk mencari product market fit. Kita mau ubah arah juga lebih cepat gitu ya. Punya sesuatu decision juga bisa langsung gitu. Ya, quite agree di situ. Agree with that. Sip. Berarti intinya kolaborasi itu penting, guys. Nah, Kev, kalau dari workload lo sekarang nih, lu kayak masih sempet gak sih? iya SPM lah, SPM. Lo masih sempet kayak nongkrong dan lain-lain gitu gak sih? Work life balance ya. Iya, work life balance gimana? Sebenarnya kalau sekarang ini sih menurut gue ya, makin besar perusahaan seharusnya sih untuk kayak misalkan lembur ataupun hal-hal yang overload itu udah mulai harusnya berkurang lah ya, semestinya. Karena kan kita punya tanggung jawab juga masing-masing dan timnya juga makin besar nih. Pastinya kita perlu kayak yang tadi ya, kerjasama bareng, gotong royong gitu lah. Nggak semuanya tertuju di kerjaan satu orang ini aja gitu. Kalau gue pribadi sih adalah masih ada waktu buat traveling, buat cari ide juga di luar sana. Masih kok. Di Yahya sendiri gimana? Di gue sama sih sebenarnya. Kayak quite possible sih. Quite flexible sih sebenarnya. Apalagi kayak kita untungnya di industri startup kan. Dimana kayak kita benar-benar mainan di teknologi. Kayak tadi kita aja nggak ketemu selama setahunan juga. Betul, jadi lebih kayak yang gue lihat lebih ke responsibility nggak sih, sama kita masing-masing tuh udah punya goals lah ya. Dan kita udah tahu, yang tadi kan kita misalnya punya goal quarterly, dan kita pasti bisa pangkas itu, bukan pangkas, kita kompokin jadi misalkan weekly kita masing-masing kan. Jadi kalau misalnya kita rasa udah cukup, gue rasa sih fine-fine aja buat kita juga tadi nongkrong-nongkrong ataupun masih bisa punya work-life balance sih gitu. Oke. Sure. Tapi lo kerja berapa jam sehari gitu? Lo sempat ngitung? Jujur gue sampai saat ini nggak tahu sih. Karena lebih kayak based on goal yang kita kerjain dan yang tadi gue bilang sih KPI kita masing-masing ataupun ya kita coba lainin ke quarterly KR kita juga gitu. As long as menurut gue itu udah membadai lah ya. Ya udah sih. Gak perlu bener-bener kayak strict banget sih menurut gue ya. Tapi gimana menurut lo ya? Menurut gue sama sih gitu. Karena kayak kadang-kadang misalnya kayak kita kerja di corporate gitu ya, kayak agak beda sih gitu. Jadi mungkin ini buat referensi teman-teman di rumah juga gitu. Jadi bisa jadi kayak di sebuah company itu kayak ngukurnya kerjanya kayak 9 sampai 5 atau 8 jam sehari, tapi when you are in the startup industries atau kayak lebih ke company yang sifatnya fleksibel gitu, kayak mungkin load kerjaan lo itu akan disesuaikan dengan kayak target quarter atau target semester, which is lo bisa ngukur sendiri kapan something itu harus di deliver dan kapan something itu deadline-nya harus dikerjain sebelum atau sesudah deadline sih gitu. Jadi kayak kita atur sendiri dan kita punya flexibility untuk main dan hang out sama teman-teman atau work life balance. Agree. Nah, jadi buat teman-teman, tadi kan kita udah sempat bahas cukup banyak dan masih punya potensi buat teman-teman juga peluang untuk join dengan Mekari. Dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail bisa lihat-lihat di Mekari Career di bawah ini. Nah, kita tunggu ya teman-teman buat join di tim kita di Product Marketing Manager dan Product Manager. Oke. Welcome.
Ya ngomongin soal kerjaan, by the way kita masih ada. Oh iya benar-benar kita harus ngerjain manpower planning kan, benar. Kita harus pamitan sama teman-teman nih. Ya udah, guys, kita pamitan dulu ya, guys. Sampai jumpa di podcast Dear Merkari selanjutnya. Bye bye. Kita pamit.